undang-undang pemerintah. Lalu di dalam undang-undang pemerintahan daerah ini kita lihat dari perjalanannya itu cukup panjang ya. Kita nggak begitu jauh-jauh, kita ambil dari tahun sebelum, malah kita sebelum ini ya, sebelum merdeka itu kita sudah dominan sentralisasi. Tetapi dalam perjalanannya ada pada tahun 1945 sistem tetap sentralisasi, terus pada tahun 48 dominan desentralisasi, 57 dominan desentralisasi, 59 dominan sentralisasi. Nah, ini kita lihat ada pergantian perubahan-perubahan pada perubahan undang-undang, terkait dengan perubahan undang-undang. Di sini kita melihat bahwa yang sebenarnya kita melihat belajar tentang undang-undang pemerintahan daerah terkait dengan otonomi daerah ini adalah sebuah gagasan yang ideal sebenarnya, bagus. Karena sistemnya adalah otonomi dan desentralisasi. Tetapi dalam kenyataannya konsep itu berjalan sampai dengan 2023-2014 itu berjalan kadang-kadang tidak pas dengan harapan yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Karena banyak sekali perubahan sampai kepada dari masa Undang-Undang 45 kita merdeka sampai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang berjalan pada masa-masa itu yang masih belum dapat dikatakan baik karena sistem lebih cenderung pada sentralisasi. Terus perkembangan lagi pada sampai ke 32 2004 sudah kita anggap bagus setelah reformasi, tapi masih juga nggak bagus. Akhirnya dari 32 2004 lahirlah 23 2014. Pada hari ini saya menjelaskan tentang perubahan dari 23 2004 ke 23 2014. Sebenarnya agak sedikit menjenuhkan ya kalau kita ngelihat perubahan ini, kita bicara pasal, kita bicara isi undang-undang, bisa bicara perubahannya apa. Tapi memang harus saya sampaikan karena nanti supaya lebih jelas apa sih perubahannya itu sebenarnya. Sini kita lihat ada sebuah tangga naik ke atas sampai 23 2014. Tapi di sini kita akan lihat ada perubahan lagi dari 23 2014 menjadi Undang-Undang 9 2015. Di atasnya ya. Di atas ini masih ada 9 2015. Lalu kita melihat bahwa pada tahun 2015 itu terbit Undang-Undang Nomor 9 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ternyata berubah lagi dan berubah terus-menerus. Sebenarnya kalau kita melihat daripada perubahan sistem pemerintahan daerah yang sebentar sentralisasi, terus desentralisasi bergabung ekonomi, otonomi dan seterusnya. Latar belakangnya itu apa sebenarnya terjadi perubahan-perubahan itu? Yang pertama kita melihat bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan provinsi yang 2015 ya, dari 23 2014 berubah ke 2015. Bahwa untuk berkesinambungan kepemimpinan di provinsi kabupaten kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah dalam masa jabatan yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Jadi yang pertama ini adalah kita melihat bagaimana peralihan kepemimpinan masa jabatan dalam sistem penerapan demokrasi. Ini kita lihat intinya seperti latar belakang daripada perubahan ini. Kalau kita melihat pilkada, semuanya kelihatan gambaran sebuah demokrasi. Tapi bukan berarti sudah yang sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang pada akhirnya setelah pilkada atau pemilu, ada ekornya yang rusuh di belakang, nggak pas. Gitu. Lalu yang B adalah bahwa ketentuan tugas wewenang Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, ketentuan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten Kota perlu dilakukan penyesuaian
dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi di sini terkait pada masalah-masalah pilkada, terkait masalah demokrasi, dan terkait pula bagaimana pemilihan gubernur yang harus dilakukan oleh bupati dan wali kota, dan bagaimana pula tugas dan wewenangnya. Ini kita mendapatkan sebuah gambaran. Nanti kalau maksud saya adalah gambaran ini bisa nanti kalian berpikir, kalau gitu ada celah di sini ya, saya bisa jadiin judul tesis nih, bisa celah di sini, nanti kelihatan celah-celahnya di mana. Selanjutnya kita melihat lagi bahwa untuk mengatasi permasalahan tadi, berkaitan dengan pilkada, berkaitan demokrasi, berkaitan dengan peralihan peraturan perundang-undangan itu, dilihat bahwa mengatasi permasalahan itu sebagaimana dimaksud pada huruf B, ketentuan tugas wewenang DPR Provinsi Kabupaten Kota diatur dalam 23/2014 tentang pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan. Karena di sini belum ada ketegasan yang lebih matang, maka ada perubahannya di dalam masalah bagaimana wewenang ketentuan tugas DPR dan Provinsi Kabupaten Kota tentang pemerintah daerah yang dilakukan. Perubahan. Penjelasan atas Undang-Undang 19 ini tentang perubahan kedua. Kita lihat yang perubahan kedua saja. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah hal yang umum, kita melihat bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah. Terus dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan demokrasi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi, DPR Kabupaten Kota diatur 23/2014 tentang pemerintah daerah diubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan Nomor 23 2014 berkaitan dengan pemerintahan daerah. Nah, sini memang agak sedikit membosankan, tapi saya harus jelaskan kalau saya juga dulu jadi mahasiswa malas baca riwayat-riwayat gini, malas. Tapi karena saya sudah harus menjelaskan, ya agak-agak jenuh, nggak apa-apa lah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan. Tadinya pemilihan biasa, sekarang ada berpasangan. Jadi terus berkembang dan memerlukan sebuah perubahan. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi sistem berubah. Yang pertama kita lihat di belakang bahwa kita belum pernah ada wakil kepala daerah, maka ditetapkan dan ditegaskan bahwa ada wakil kepala daerah, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, dan seterusnya. Ini penegasan di dalam perubahan Undang-Undang 23 2014. Lalu pasal 1 itu beberapa ketentuan dalam 23 2014 ini kita melihat bahwa tentang pemerintahan daerah, lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang 2 tahun 15 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka perubahan atas Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang Lembaran Negara RI 2015 nomor 24 tambahan Lembaran Negara RI nomor 5657 diubah sebagai berikut. Jadi lembaran negaranya pun termasuk itu, hal itu dirubah. Jadi kita ingat dari jalanan tadi bahwa awalnya 23 2014 itu adalah sistem pemilihan bupati atau pilkada atau pemilu berubah. Terjadi juga perubahan adanya wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Lalu kita melihat bahwa dalam ketentuan ayat 1 pasal 63 yang diubah berbunyi sebagai berikut. Kita lihat. Kepala daerah sebagai maksud pasal 591 dibantu oleh wakil kepala daerah. Jadi ada perubahan. Kalau kita melihat memang nggak bisa stagnan terus keadaan situasi disesuaikan dengan kondisi dan perubahan perilaku masyarakat yang ada.
Yang untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten, bupati, dan daerah disebut dengan wakil wali kota. Yang selama ini belum ada, penegasannya lebih tegas pada 23/2014. Ketentuan ayat 1 huruf F pasal 65 dihapus. Sehingga pasal 65 berbunyi, kepala daerah mempunyai tugas, termasuk setelah kita belum menggunakan ada wakil bupati, wakil gubernur, dan sebagainya, maka tugasnya belum pas. Setelah itu kita melihat bagaimana tugas kepala daerah itu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Jadi di sini kita lihat ada penegasan-penegasan yang sebelumnya belum ada seperti itu. Lalu yang kedua, wakil kepala daerah sebagai maksud ayat 1, untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan daerah kota disebut wakil wali kota. B. Memelihara ketentraman ketertiban masyarakat. Dan C. Menyusun, mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama, menyusun dan menetapkan rencana kerja pemerintah daerah. Di sini kita lihat udah ada sebuah sebuah gambaran yang cukup bagus, permainannya cukup cantik gitu ya, kalau memang dijalankan bisa punya fungsi yang menimbulkan efek yang cukup mendapatkan gambaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang kita lihat sampai di sini aja perkembangan kita rasakan seperti itu. Lalu D. Menyusun mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda hubungan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR untuk dibahas bersama. Di sini kita melihat ada kerjasama legislatif dan eksekutif dalam menegakkan aturan-aturan yang baru diatur dalam 23/2014 itu, maka penegasan-penegasan itu ada sebagian yang dihapus yang tidak cocok dan diganti dengan nomor 9/2015. Melaksanakan tugas lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang saya berikan kemarin, tambah satu pasal lagi ya. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah memiliki wewenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat, melaksanakan undang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari apa yang saya baca itu, kira-kira saudara mendapatkan gambaran apa sih? Apa yang tergambar di dalam apa yang saya ceritain nanti kalau ngantuk malah tidur, saya berhentiin cut. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan gambar itu? Kalau saya sih anggap bisa lah. Atau tadi malah males ya. Cerita emang males sih, saya juga sebenarnya berubah. Ada nggak tergambar ke dalam Maaf Bu, suara Ibu kurang jelas Bu. kurang jelas ini pakai apa ya? Coba saya deketin. Kendala koneksi aja kayaknya Bu. Kenapa? Kendala koneksi. Di sini kadang-kadang sinyalnya lemah. Ini tadi udah berapa kali internet ditulis wifi lemah sinyal. Jadi saya sudah kondisi gini saya nggak bisa ngomong di luar kemampuan kita. Sebuah gambaran daripada perubahan itu dari 23/14 ke 9/15. Itu kira-kira kalian yang Ibu ceritakan tadi ada apa sedikit aja yang nempel? Ada apa sih? Bicara tentang apa sih Ibu itu sebenarnya? Barusan dari Pak Tis sekali masih pikirannya masih belum fokus ke Pemda. Izin Bu Yus. Ya gimana, Andi? Ya tadi justru yang nempel tuh di tugasnya Bu Yus. Tadi sebutkan bahwa
kedudukan wakil bupati itu kepala daerah tadi ya, gubernur dan seterusnya itu dibantu, istilahnya pakai istilah dibantu ya sebenarnya ya. Ya. Nah terus coba tadi barusan saya cek juga kalau presiden, wakil presiden tuh pakai istilah apa juga, ternyata sama. Pakai istilah dibantu juga ternyata begitu ya di pasal 4 ayat 2-nya itu. Tapi ini yang jadi pertanyaan itu adalah bahwa kan kita maklum bahwa sebenarnya yang disebut dengan pembantu presiden itu mungkin juga nanti ada pembantu gubernur dan seterusnya itu, contoh presiden lah ya. Presiden itu kan dibantu oleh para menteri ya. Nah, karena pakai istilah dibantu, berarti saya menyimpulkan bahwa sebenarnya kedudukan wakil presiden dengan menteri itu sama jadinya kan begitu. Dan ternyata sekilas saya cek di beberapa tulisan, ternyata iya ada yang menyimpulkan begitu. Bahwa presiden dan para menteri itu, wakil presiden dan para menteri itu sama. Nah, sekarang coba saya implementasikan dengan yang tadi, wakil bupati ya. Berarti kan ada kesan bahwa para bupati kan juga nanti bupati atau gubernur kan dibantu juga oleh sekda, terus para dinas dan seterusnya ya, kepala dinas dan seterusnya. Padahal sebenarnya wakil bupati, wakil gubernur, maupun wakil presiden itu kan sebenarnya jabatan politis ya. Mereka diangkat bersamaan pada saat melakukan pemilihan presiden, gubernur, dan bupati gitu ya. Nah ini mohon pencerahan nih Bu, kenapa kalimatnya pakai istilah dibantu ya? Terima kasih. Ya, dibantu itu dalam pengertian bahwa bukan membantu semua orang, tapi ada tugas-tugas spesifik yang mereka harus emban sebagai wakil presiden. Nah, itu berbeda dengan menteri dan sebagainya. Kalau menteri memang dia dalam sidang-sidang apakah membuat peraturan perundangan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah, dia memang memberikan masukan sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya orang berkaitan dengan kesehatan, berarti dia berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Tapi kalau kata itu diartikan menurut kita, ya kita harus lihat dulu, nggak bisa dilepas begitu aja. Ada tugas kewenangan dan ada fungsi yang harus berbeda dari tugas presiden dan wakil presiden. Dan wakil presiden kata dibantu bukan berarti dia sama dengan menteri, tidak. Tapi ketika presiden tidak berada, menteri bisa gantiin, ya nggak juga pada hal-hal tertentu ya. Nah itu berarti ada tugas yang memang kewenangan yang harus wakil presiden dampingi daripada presiden, dan tugas-tugas untuk di luar yang bisa berkesan kehadirannya tidak bisa mewakili sementara. Tapi bidang perspektif yang kita samakan itu nggak bisa, karena ada tugas sendiri yang berkaitan erat dengan tugas presiden dan wakil presiden yang dibagi sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Kita belum sampai ke situ di undang-undang kita baru cerita sampai sini ya nggak, belum cerita jauh, nanti lanjut ngacak nyampur yang lebih jauh lagi, ini aja belum paham banget. Nah, itu kalau gambaran saya seperti itu, tidak bisa disamakan seperti yang dikatakan tadi, karena semenjak tugas dan fungsi antara wakil, apakah dia wakil bupati, wakil gubernur dan sebagainya, dia juga punya tugas sendiri, tidak terus membantu. Jadi dia duduk, kalau nggak ada yang dibantu dia duduk aja berpangku tangannya, nggak mungkin. Dia tetap punya tugas-tugasnya yang spesifik yang harus dia pegang sebagai tanggung jawab mereka. Itu oke. Memang paling malas kalau baca, tidurnya ngantuk, tidurnya males. Tapi saya suka sih biar nggak ngantuk. Kita lanjutkan kalau nggak ada lagi belum nyambung. Nanti soalnya perubahan-perubahan ini saya minta dalam tugas kalian. Nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan visi perubahan-perubahan ini menuju ke arah yang mana. Lalu tentang kedudukan gubernur, wakil gubernur, dan sebagainya seperti apa. Itu yang akan saya berikan tugas yang berkaitan dengan perubahan perundang-undangan ini. Lalu kita lanjutkan lagi. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, di sini kita lihat ada 10, ada sampai 10 ya. Bentar ya. Udah 10. Kita lihat pada slide 10. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Jadi di sini ada kewenangan wakil presiden, ada kewenangan juga. Kalau kita mengatakan ada kewenangannya nggak sama. Tapi ada tugas-tugas tertentu spesifik yang harus ditanggung jawab daripada mereka masing-masing antara wakil dan
gubernur misalnya, dan kepala daerahnya. Yang keempat, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas wewenang kepala daerah. Mewakili kepala daerah masa itu. Yang kelima, apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah. Itu memang sudah berjalan lama. Kalau yang ini, yang poin 5 ini sudah nggak ada perubahan, perasaan saya memang begitulah, yang 4-5 poin itu sama. Lalu kita lihat pada slide ke-11, ke-12. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari sama. Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas wewenang kepala daerah, wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari oleh sekretaris daerah atau sekda, bagaimana dimaksud dalam 4 sampai dan 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi ada, kalau kita dia ini menggantikan, memegang sementara, itu ada peraturannya, jadi nggak bisa kita anggap bisa kok, bisa, tapi harus ada aturan-aturan yang terkait apa yang batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, poin ketiga, pasal 66, kita melihat perubahan itu. Ketentuan pasal 66 ayat 3 dirubah dan ditambah 1 ayat, yaitu ayat 4, sehingga pasal 66 berbunyi sebagai berikut. Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan atau aparat pengawasan. Di sini kita udah lihat, beda kan tugasnya ya. Nggak cuma membantu aja, tapi dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab terhadap perangkat daerah, laporan, temuan, ini wakil kepala daerah. Jadi tidak dikatakan sama. Membantu kepala daerah dalam, ada kata membantu dong. Membantu dalam apa? Tugasnya kan ada tetap dalam urusan ini, dalam kegiatan ini, dan tegas begitu. Selanjutnya kita lihat lagi 3, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur. Nah, di sini baru kelihatan kan bahwa yang pertanyaan tadi terjawabkan di sini. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur, dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah kabupaten kota, kelurahan, desa, wakil bupati, atau wali kota. Ini kita lihat, wakil itu tugasnya udah jelas di sini kan? Tidak hanya membantu aja, membantu apa? Perspektif spesifik yang dibantu itu bidang apa? Perangkat daerahnya, penyelenggaraannya, dan seterusnya. Selanjutnya, memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. C. Melaksanakan tugas wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. D. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada tugas-tugas lain yang juga dia diberikan oleh peraturan untuk melakukan tugasnya sebagai wakil. Ini yang kita lihat gambaran dari sini. Selain melaksanakan tugas sebagai maksud pada ayat 1, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dengan kewajiban perintah dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi tidak hanya ini, ada keputusan-keputusan tertentu yang harus dijalankan oleh wakilnya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan tugas sebagai wakil kepala daerah. Lalu yang ketiga, dalam melaksanakan tugas sebagai maksud pada 1.2, wakil kepala daerah menandatangani fakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Di sini kita melihat bahwa inilah kelihatan tergambarkan dengan perubahan adanya wakil kepala daerah, adanya wakil gubernur, wakil gubernur, adanya juga sistem kerjanya yang sudah tegas yang harus dilakukan oleh kepala daerah apa, lalu wakil kepala daerah atau gubernur atau
bupati apa, lalu bagaimana sekretaris daerah di bawahnya lagi yang harus betul. Itu ada pembagian. Ini baru kita sebutkan, gambarkan, tetapi nanti ada pasal-pasal tertentu yang bisa kita lihat. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa melihat juga bahwa banyak sekali celah di sini dalam penerapannya daripada Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Sistem Otonomi Daerah ini. Kita melihat banyak celah yang punya kelemahan-kelemahan yang bisa menjadi sebuah penelitian yang bisa kalian ambil dari kasus-kasus. Banyak banget sih kalau saya lihat di pemerintahan daerah ini, banyak sampai pada pemerintahan pusat pun juga begitu, sama apalagi kasus korupsi banyak benar. Nah, ini kita melihat juga setelah diadakan perubahan-perubahan untuk membuat sebuah aturan yang mengikat bagi mereka, tetap berjalan juga. Kasus-kasus yang terjadi tetap muncul yang lebih seru lagi daripada yang sebelumnya. Selanjutnya kita lihat juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan atau pemberhentian. Nah, di sini ada tugas-tugas, di sini semuanya tergambar tugas-tugas mereka dalam memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi. Yang ke-G, memberikan persetujuan kepada kerjasama internasional dilakukan pemerintah daerah provinsi. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah provinsi. Nah, di sini kita melihat, coba kalian bayangkan dari kita mulai baru merdeka sampai dengan sekarang, itu yang perubahan yang terjadi, ada efek samping dari mana? Dari mana sih efek samping yang terjadi? Ini kok perlu berubah, ini perlu berubah, ini perlu berubah. Semuanya harus dirubah dan diberikan penegasan lebih tegas. Bahwa nggak bisa begini, kita harus buat aturan, nggak bisa begini. Itu dilatar belakangi oleh apa sebenarnya? Saya mau tanya juga. Coba. Kalau lesu nih saya cepet-cepetin aja di kuliahnya. Kayaknya ada lagi capek barusan dari Pak Tis. Masih manjir. Ada nggak alasan kalian? Oh, dari merdeka sampai sekarang, sampai perubahan ini sampai sekarang perubahan terakhir di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ada nggak ya yang tertarik kalian? Oh iya ya, benar. Kejadian-kejadian ini sebenarnya seperti apa gitu. Saya ada nggak terpikir di dalam pemikiran kalian dengan penjelasan atau pemaparan tadi? Kalau belum saya kasih tugas saja nanti terakhirnya supaya dibaca. Mana Dharma? Kok diem Dharma? Tua kelasnya kok diem aja? Lagi mikir Dharma ya? Lagi mikir masih nyambung-nyambungin dulu. Disitulah banyak celah sebenarnya yang bisa kalian dapatkan untuk buat sebuah judul. Banyak sekali, dari tugas kewenangan, dari pelanggaran yang terjadi, ada hal-hal semuanya ada, bisa dicari. Makanya saya ulas itu untuk bisa diketahui, oh begini ya, benar-benar nih, nggak salah. Ternyata semakin maju, semakin yang kita harapkan lebih baik, dengan harapan masyarakat juga dalam otonomi ini merasa nyaman, adanya kesempatan daerah untuk membangun daerahnya sendiri, tetapi justru peraturannya berubah-berubah. Izin Ibu bertanya, Bu. Nah, siapa itu? Edi ya? Pak Median dulu. Iya, ya Bu. Edi Ramdhani, Bu. Ya. Mungkin yang saya pengen tanyakan untuk kedudukan dari dan fungsi daripada staf khusus, Bu. Staf ahli untuk presiden juga ada, itu banyak apa? Ada staf ahlinya, begitu juga dengan kepala daerah Ya. juga saya lihat ada 1 sampai 4 itu mereka punya staf ahli. Nah, itu untuk di posisinya tadi di mana ya, Bu? Makasih, Bu. Ya. Kalau saya melihat posisi daripada staf ahli dan staf khusus, mereka ada staf ahli dan ada juga staf khusus. Kalau staf ahli adalah membantu bidang-bidang tertentu yang jika misalnya kalau kita lihat pada saat presiden apa aja,
itu mereka ada masalah apa yang terkait dengan negara. Oh, ini masalah ini berkaitan dengan lembaga negara. Maka berarti ada staf ahli tentang ketatanegaraan yang mereka panggil. Seperti Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asidiki, dan seterusnya dia panggil. Ini ada staf ahli yang memang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden untuk membantu dalam bidang-bidang tertentu. Jadi nggak bisa staf ahli itu semua bidang yang dia tackle, tetapi bidang-bidang tertentu dalam keilmuan mereka untuk dapat memberikan pencerahan pada saat penyelesaian kasus-kasus yang terkait dalam pemerintahan yang sedang dijalankan. Satu. Yang kedua, ada lagi staf ahli itu yang staf ahli sesuai dengan bidang ilmu. Ada juga staf khusus yang diangkat oleh presiden ataupun diangkat oleh gubernur atau wali kota dan sebagainya. Itu ada staf khusus dan staf ahli itu adalah kalau khusus dia dibutuhkan di bidang mana? Misalnya di bidang pengembangan pembangunan daerah, di bidang pengembangan masyarakat. Mereka punya apa ya? Punya sebuah gambaran atau tata menata pemetaan bagaimana ini bisa dibangun untuk mencerminkan bahwa seperti misalnya Kota Solo. Kota Solo itu ada staf khusus dan staf ahli juga yang juga berbicara tentang bagaimana membangun Kota Solo itu dari perspektif misalnya segi bangunan kota, bangunan wisata yang akan menarik masyarakat banyak dapat datang ke daerah mereka. Misalnya seperti itu. Oh, pembangunan di bidang A, di bidang B, di bidang C itu ada staf-staf khusus. Tetapi ke dalam keilmuan masalah-masalah kasus-kasus terkait dengan bidang ilmunya, maka yang dipanggil adalah staf ahli yang memang bidang kepakarannya pada ilmu itu. Seperti itu. Tapi mereka mengangkat, misalnya wali kota ngangkat si ini, gubernur juga boleh. Jadi faktor mendukung lebih kuat. Gitu. Boleh Kasih, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Midian ya? Siap, Ibu. Mana Midian? Slide terakhir Ibu tadi kan menyatakan bahwa apabila ada kepala daerah atau kepala daerah yang kemudian Nggak kedengeran Ibu, ada suara-suara. Nggak kedengeran. Ya, coba. Slide terakhir Ibu kan tadi menyatakan di pasal berapa saya lupa tadi Ibu perubahan itu bahwa apabila ada kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berhalangan, entah dia di penjara atau dia meninggal dunia atau sakit, kemudian DPRD provinsi itu kan dapat memilih penggantinya, Bu. Ya. Padahal pemilihan kepala daerah itu kan legitimasinya ada di rakyat karena pemilihannya langsung. Kemudian kenapa ketika itu terjadi, ketika ada kepala daerah yang dipenjara, namun kemudian diambil alih kepada anggota DPRD. Kenapa tidak dilakukan pemilihan ulang? Karena legitimasinya ada di tangan rakyat itu, Bu. Walaupun mungkin sedikit ada alasan terkait dengan anggaran, terkait dengan pembiayaan yang besar. Selain itu, apakah ada alasan lain, Bu? Mohon pencerahan, Bu. Terima kasih. Jadi, saya nggak begitu dengar ada suara anak kecil. Saya nggak lihat apa ya. Saya lihat dulu di pasal mana tadi. Yang mana tadi? Tentang apa? Soalnya kalau nggak dilihat banyak. Ibu nggak di Pasal. Pengisian jabatan, bukan. 19, persetujuan tentang kerja, bukan. Biar dibaca. Izin, Bu, yang terkait tentang ini, Bu, bahwa anggota DPRD itu kan berhak untuk memilih, punya wewenang untuk memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berhalangan entah karena di penjara ataupun meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan saya, legitimasi pemilihan kepala daerah itu kan ada di tangan rakyat. Kenapa tidak kemudian dikembalikan kepada rakyat dengan pemilihan langsung, bukan melalui kepala daerah, bukan melalui DPRD gitu, Bu? Selain alasan biaya, apakah ada alasan lain, Bu, yang dapat disampaikan? Mohon pencerahannya, Bu. Ya, sebenarnya kalau seberapa lama itu penggantian sementara karena kasus itu seberapa lama ya? Kalau kita melihat secepatnya kita langsung mengubah kan tidak segampang itu cara sistem kerjanya. Satu, memang kita katakan bahwa segala sesuatu kembali kepada rakyat. Tetapi rakyat itu tidak segampang kita buat
adakah aturan yang mengatur secara tegas seperti itu, atau perwakilan yang berada di bawahnya memiliki kemampuan yang bisa untuk mewakili sementara. Bukan berarti dia langsung digantikan sebagai itu, dan enggak. Tetapi penggantian pada saat sementara, pada situasi dan kondisi yang tidak nyaman, yang ada kasus terkait, maka di situ bisa juga dia tidak harus melalui DPR dulu. Kelihatannya kalau saya melihat dari penentuan untuk menjadi jabatan apa memang ada DPR sih yang ya, tapi sebelumnya setelah itu DPR tidak punya kewenangan untuk lebih mengatur lebih jauh, tetapi ada wakil-wakil yang diberikan kewenangan dengan tugas-tugas yang tidak semudah yang dia bisa lakukan apa saja. Tapi pasti ada cut peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas mereka yang tidak keluar dari lingkaran itu. Jadi enggak, kalau kita turun lagi ke bawah ke DPR akan lebih kusut, mungkin tidak akan selesai lebih lama. Karena kasus itu tidak hanya berbicara terus iya, tapi di dalam itu banyak unsur politis yang mengandung hal-hal yang dapat membuat halnya menjadi lebih kusut, mungkin lebih tidak nyaman seperti yang biasa. Sedangkan yang diwakilkan itu sudah mempunyai tugas-tugas dan batasan-batasan kewenangan yang harus dilakukan mereka. Ada dalam peraturan. Gitu. Jadi nggak semudah itu ya. Memang kita ngelihatnya sih gerget, kayak balikin lagi, tapi itu sudah dipikirkan oleh tim mungkin dalam membahas itu tidak semudah yang diperkirakan. Tapi tugas-tugas lain memang sudah ada aturannya, diwakilkan kepada si A, si B, si C, dan tugas kewenangannya juga dibatasi. Tidak seperti yang ya itu. Banyak ini ya, banyak yang bisa ditanya, banyak yang bisa jadi judul-judul loh, banyak. Saya kemarin si Desman tuh udah seminar proposal. Tahu nggak Dharma Desman? Itu juga dari diskusi-diskusi gini ketemunya judul. Ada lagi mungkin? Izin Bu, ya. bertanya Bu. Boleh. Gimana Pak Menjin? Ya, jadi setelah melihat pasal-pasal ini Bu, pertanyaannya sebenarnya sederhana ini Bu, kalau saya melihatnya. Karena ini saya ingat waktu zaman mahasiswa pasal 1, pasal 2 Bu. Pasal 1 itu senior selalu benar, kedua kalau senior salah balik lagi ke pasal 1 ini Bu. Jadi pertanyaannya begini. Kan kepala daerah mempunyai wakil nih Bu. Nah, wakil ini kan sudah ditentuin tuh Bu tupoksinya berdasarkan pasal-pasal ini. Nah, tapi pada kenyataannya kebanyakan Bu, mungkin di kelas kepala daerah nggak tahu juga kalau setingkat presiden ya, melihatnya. Jadi bagaimana kalau si kepala daerahnya sendiri yang membredel ya Bu, mempreteli pasal-pasal yang kewenangannya si wakil kepala daerahnya gitu Bu. Banyak alasannya kenapa si kepala daerah membredeli Bu ya, membredeli pasal-pasal yang notabene itu merupakan kewenangannya wakil kepala daerah Bu. Misalnya dari partai politik yang berbeda, partai politik kemudian kepentingan yang berbeda gitu. Kayak sepertinya tadi saya lihat ada pasal yang wakil kepala daerah mempunyai tugas, ini diatur undang-undang ya Bu. Ya. Mengevaluasi artinya pertanggungjawaban laporan daerahnya. Nah itu kalau misalnya Bu, wakil kepala daerah misalnya ke dinas A mengevaluasi suatu kegiatan atau kebijakan di dinas tersebut, itu balik lagi ke kepala daerahnya Bu, yang kepala daerah, wah ini kebijakan kepala daerah Pak katanya Bu, ini jadi kepala daerahnya harus begini. Jadi artinya memang ini termasuknya mungkin kalau saya melihat undang-undang otonomi daerah ini senjata tajam yang tumpul ya Bu. Gitu. Jadi pertanyaannya itu bisa nggak itu Bu, misalnya wakil kepala daerah
menuntut kepala daerahnya melanggar aturan undang-undang otonomi daerah ini, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau dikatakan boleh enggak sih? Aturannya memang kalau sebuah pelanggaran siapa aja boleh melapor, ya enggak? Ya kan? Melapor ada sebuah penyimpangan atau tidak dijalankan dengan benar, melanggar peraturan yang ada, dan seterusnya boleh. Tetapi kita kalau lihat dari perjalanan sistem otonomi atau pemerintah daerah ini, kelihatannya mudah, tetapi ketika diterapkan sesudah diberi kewenangan sebanyak mungkin oleh pemerintah pusat, ini saya kasih kewenangan untuk mengurus rumah tanggamu sendiri. Nanti kamu kalau kurang, kamu minta lagi bantuan dana ke pusat. Udah banyak kemudahan. Tetapi dalam pelaksanaan antara bupati atau kepala daerah dengan wakilnya, itu tidak sejalan. Kita lihat aja bedanya. Ya. Bedanya itu ketika kita melihat wali kota DKI, ya, dengan wakilnya, itu kalau saya setuju banget dengan dia itu. Karena dia memberi kewenangan pada wakilnya luar biasa. Dan di samping itu, Bapak Wakil Gubernur DKI-nya juga, bukan wali kata Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI itu bagus, serasi banget. Mereka tidak pernah cekcok dan tidak ada masalah loh. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh siapa namanya itu? Gubernurnya lupa saya. Gubernur DKI? Anies Baswedan itu dia nggak ada masalah. Walaupun wakilnya udah kayaknya kok kalau kadang-kadang kita gerget kok yang wakilnya malah lebih maju ke depan dari Pak Aniesnya gitu kan. Kadang-kadang kita bergerget pikiran. Tetapi memang mungkin sistem mereka bisa memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas peraturan dan ternyata dijalankan dengan baik. Kalau saya lihat seperti itu, maka tidak ada masalah bagi mereka berdua. Nah, ini kalau kita lihat di daerah, orang lebih banyak menguntungkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat banyak, karena masyarakatnya di daerah tidak berani untuk menilai atau memberikan masukan kepada atau kepala daerahnya atau bupati atau wali kotanya. Pasti nggak akan disinggung atau nggak akan dibahas. Tetapi ketika kita melihat ada di tempat lain yang punya jalur yang lebih baik dan lebih hidup bermasyarakat dengan antara pemimpin atau bupati atau wali kota atau gubernur itu dengan masyarakat dan dengan wakilnya, tampak kalau saya lihat di DKI yang bagus. Tidak ada masalah. Sebenarnya harusnya ya sebegitu. Apa yang diatur itulah yang dijalankan. Tetapi ketika aturan itu tidak menguntungkan, karena kadang orang berpikir penyimpangan-penyimpangan yang muncul banyak mengakibatkan semuanya jadi terbengkalai dan kembali lagi mundur ke belakang masalah-masalah itu. Nah, ini yang ya tergantung dari orangnya sendiri. Kalau peraturannya sudah kuat mengatur bagaimana tugas kewenangan daripada bupati, bagaimana juga wakil, peraturan-peraturan yang membatasi mereka antara kekuasaan dan kewenangan, semua diatur. Tetapi mental kembali lagi kepada diri orang yang melakukan dan menjalankan itu, sampai sejauh mana tanggung jawab mereka kepada yang di atas, bukan cuma masyarakat aja, sesuai dengan yang di atas. Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit menerka ya. Mencari jalan yang terbaik, karena sifat perilaku dan pribadi orang ketika berada di atas, ketika sudah merasa enak, semuanya milik mereka untuk berbuat apa aja. Ini yang kita agak sulit. Tapi sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, ternyata bisa. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Itulah kadang-kadang kita nggak bisa, wah harus begini gitu ya. Pengen kita memang aturannya ada, tapi kenyataannya yang berbeda. Sangat kecewa. Diangkat menteri sosial, oh ini bagus gini. Nggak tahu ini tengah COVID korupsi besar-besaran. Nah itu kadang-kadang kepercayaan ketika diberikan, iya oke, bagus. Tapi ketika menjalankan, lain lagi sikapnya. Karena ada unsur politik di belakang yang bermacam-macam juga maunya. Jadi kita sulit sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, seninya orang tata negara memang kayak gitu. Kita ngelihat tuh bagus, ada juga yang nggak bagus. Gitu. Berarti kita tidak bisa menyalahkan pada siapa-siapa, tapi orang yang bersangkutan karena peraturan sudah dibuat sesuai dengan tugas dan kekuasaan dan kewenangannya, tetapi masih juga ditabrak gitulah kira-kira. Itu. Tapi ya kita harus jalanin aja yang ada. Ya enggak? Karena sudah diatur ya kita jalanin bagi kita. Tapi bagi penguasa yang di atas ini berbeda. Nah itu loh Pak Aminuddin, adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan.
yang tidak berjalan secara sempurna. Terima kasih, Bagus Bu. kok pertanyaan-pertanyaan. Oke, masih ada yang Izin bertanya, Bu. Bertanya, Bu. siapa? Ya, Bu Yusba Imbang, Bu. Yus Bambang ya? Iya, Pak? Bu Yusba Imbang, Bu. Ya, Bu, saya pengen bertanya terkait hubungan horizontal antara gubernur dengan wali kota bupati, Bu. Karena sering sekali kita lihat ya, mungkin di tempat kita juga pernah terjadi konflik antara gubernur dengan wali kota. Sebenarnya hubungannya seperti apa itu? Hubungan gubernur dengan wali kota atau bupati ini? Apakah memang seperti atasan dengan bawahan? Tapi kalau saya lihat di DKI yang memang tidak ada pemilihan wali kota, mungkin ya disebut atasan dengan bawahan. Tapi kalau yang untuk daerah lain bagaimana? Demikian, Bu. Terima kasih. Kalau kita lihat gubernur dan bupati, kita harus melihat dari kacamatanya gubernur yang ada di daerah itu adalah sebagai apa? Wakil pusat yang ada di daerah, ya. Ya kan? Wakil pusat yang ada di daerahnya yang dikerjakan yaitu urusan pusat dan untuk penerapannya di daerah. Kalau dia wali kota atau wakil wali kota, bupati dan seterusnya, atau bupati dan wali kota di bawah gubernur, itu adalah urusan yang berkaitan dengan daerahnya, otonominya. Yang diberikan otonomi, daerah itu dia olah. Nah, tetapi ingat, ada tugas daripada gubernur adalah tugas yang perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Apapun yang kita komunikasi dengan daerah gubernur dengan pusat adalah perpanjangan tangan. Dan di selain itu juga ada beberapa kantor-kantor, misalnya seperti Menhukam, BPN, dijadikan kanwil-kanwil, itu urusan gubernur juga dengan pusat. Bagaimana menjalankan kanwil-kanwil perwakilan daerah yang ada dalam pusat yang ada di daerah itu juga gubernur. Jadi ada perbedaan, bukan sebagai atasan bawahan sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh pusat untuk dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, kota disampaikan, termasuk apakah bantuan, apakah dan sebagainya, itu tugas gubernur sebagai perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Tetapi untuk wali kota, apakah dia bupati, apa dan seterusnya, itu adalah punya tugas di wilayah otonomnya sendiri. Jadi kita harus tahu persis apa sebenarnya gubernur dan bagaimana dengan bupati dan wali kota. Agak beda, Pak, nggak seperti atasan bawahan. Jadi kalau dia memang ada program-program yang harus sampaikan kepada daerah, dia penyampai perpanjangan tangan yang ada pusat yang ada di daerah. Itu yang jelasnya seperti itu bentuk kerangkanya. Terima kasih. Ya. Izin, Bu. Izin bertanya, Bu. Saya ada atau enggak? Iya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Siapa yang nanya? Ferdinandus, Bu. Ferdinandus. Siapa? Iya. Baik, Bu. Saya menyikapi juga yang tadi disampaikan Pak Yus itu. Kalau tadi Pak Yus itu terkait dengan antara gubernur dengan wali kota atau bupati. Nah, saya mau ditanyakan, mohon pencerahan, Bu. Waktu saya dinas di Provinsi Bengkulu, ada Siapa, Pak? Provinsi Bu? mana? Provinsi mana? Enggak kedengeran. Provinsi Bengkulu, Bu, di Bengkulu. Ya, ya. Waktu saya dinas di Bengkulu, itu ada satu kabupaten, ini justru antara bupati dengan wakil bupatinya. Yang jelas-jelas ini di masyarakat pun sangat terlihat perbedaan kebijakannya. Kan gitu. Nah, di sisi kami selaku perusahaan, itu waktu itu sedang mengajukan perizinan. Ajukan perizinan dari Pak Wakil Bupatinya itu setuju dengan beberapa persyaratan, tapi ketika mau naik Pak Bupatinya tidak setuju dan bahkan hampir bertentangan semuanya dengan yang disampaikan Pak Wakil Bupati. Nah, yang mau saya tanyakan, dari segi regulasinya terkait otonomi daerah ini, dari segi kami pelaku usaha, apakah ada langkah yang dapat kami ambil terkait adanya perbedaan antara
kepala daerah dengan wakil kepala daerahnya untuk menetapkan sebuah kebijakan di kabupaten itu, Bu. Gitu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Kalau kita lihat perusahaan itu kerja di wilayah kabupaten, memang dari bupatinya dulu harus memberi support perizinan itu supaya bisa berjalan. Tetapi kalau bupatinya sendiri juga tidak mendukung, nah itu kurang-kurang. Ada apa sebenarnya gitu yang ke satu. Saya juga kemarin tuh masalah tesisnya si Desman juga terkait itu, terkait masalah perizinan perusahaan yang ambil. Maka kita melihat bahwa perizinan itu sebenarnya kalau daerah itu harus ada izin karena daerah itu memang yang punya wilayah. Kabupaten misalnya Menggala ada perizinan apa misalnya ada atau di tempat lain berkaitan dengan batu bara dan sebagainya. Perizinan untuk orang usaha ya. Nah di situ kita melihat pertama kali perizinan itu adalah harus dari wilayah itu menerima atau enggak tujuan baiknya. Sebenarnya kalau untuk pembangunan harusnya mereka tackle dan mereka terima dengan baik. Tapi sampai kepada gubernur pun tidak ada ini dapat gambaran untuk bisa dapatkan perizinan itu ya Pak. Kalau gubernur itu kan posisi ya. gimana? Saat Gimana, itu Pak? posisi kewenangannya ada di bupati perizinan itu, Bu. Betul. Dari wakil bupatinya sudah support, Ya. tapi karena ada konflik internal di antara mereka, jadi saling setiap kebijakan bupati dilawan oleh wakil bupati. Demikian sebaliknya, apa kebijakan wakil. Nah, jadi kita yang pelaku usaha yang jadi gajah bertengkar, semutnya yang mati. Kalau kita melihat kasus itu ada permainan di bawah itu Pak. Ada sesuatu yang tidak dijalankan dengan benar dan satunya memang mau meloloskan karena itu. Sampai sejauh mana penilaian latar belakang mereka untuk tidak menyetujui. Itu perlu diketahui juga. Kita nggak bisa menuduh, oh ini karena permusuhan, oh ini karena nggak saling cocokan, bukan begitu. Tetapi justru kita menggali masalah itu sebenarnya menurut aturannya cukup wilayah daerah itu aja bupati atau wakil bupati, tapi kewenangan itu apakah di dalam tugas dan kewenangan tentang perizinan itu terkait dengan wakil bupati juga, ataukah hanya di bupati yang menentukan? Itu kan harus ada juga kita lihat dari sisi mana. Kalau dengan perizinan berkaitan dengan masalah bupati, kita nggak usah untuk apa wakil bupati lagi memberikan masukan lagi. Memang kewenangan berada di kekuasaan di tangan bupati misalnya. Nah, itu harus kita juga bisa men-tackle masalah itu dengan berbicara atas landasan apa. Kita harus mencari di mana titik kelemahan mereka. Karena yang pastinya yang benar peraturan loh, tetapi peraturan nggak benar karena dilanggar oleh mereka juga. Itu banyak lah. Sekarang jadi judul tesisnya si Desman juga begitu kok. Baru kemarin seminarnya sama saya. Jadi gitu loh Pak Wedandus. Kita sebenarnya agak ribet memang kemauan orang itu banyak juga apa ya mendahulukan kepentingan pribadi lah daripada yang lain. Mungkin ada nggak sama rata kali bagiannya. Ya kita nggak tahu namanya ada. Kalau sudah aturan nggak ada semua ada dilanggar pasti ada yang lain gitu kan unsurnya. Nggak usah lah jauh-jauh. Di mana aja kita lihat kejadian sama. Tapi bagaimana sebenarnya pemerintah negara Indonesia ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita diberi aja otonomi daerah, sudah bisa kita olah sendiri. Terus kita diberi juga sebagian kewenangan kalau kita masih minta bantuan. PNS kadang-kadang masih minta bantuan dari pusat, masih dikasih. Tapi orang di dalam ini tidak merasa nyaman, apanya itu lagi kalau sudah sebaik itu pemerintah membagi kewenangan itu. Tidak dipegang semuanya. Tidak ada istilah Indonesia adalah negara dalam negara. Nggak ada. Indonesia adalah negara desentralisasi dan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia ada desentralisasi dan otonomi. Ya kan punya titik yang jelas kalau dijalankan dengan baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi harapan-harapan itu kendalanya juga banyak. Walaupun aturan sudah dibuat, kadang-kadang termasuk juga sikap perilaku dan setiap orang akan berbeda. Tapi ya harus jalanin jadinya ya. Nggak ada lagi? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Wah, Dharma nyusul juga. Baik, Bu. Untuk ini, Bu. Tadi soalnya menyinggung Bapak Anies Baswedan. Dia kan
kalau kita melihat jadwal pemilihan umum serentak, itu kan dia pasti ada berhenti atau memang waktunya sudah selesai sebelum adanya pemilihan serentak. Ini yang lagi hangat adalah Presiden sudah bersiap menunjuk pengganti Pak Anies, khususnya di Jakarta, Bu ya. Yang dipakai Presiden itu regulasi apa? Karena Pak Anies sendiri kan sebagai Gubernur DKI, pilihannya rakyat DKI. Kemudian tentu tadi yang sudah disinggung juga dengan Pak Median, bahwa dipilih oleh dengan cara legislatif atau dengan cara dipilih oleh DPRD, seperti itu, Bu. Ini kenapa langsung diambil alih oleh Presiden yang sudah siap-siap menjagokan pilihannya, seperti itu, Bu. Ini mohon pencerahannya, Bu. Kalau orang mengajukan pada saat masih jauh hari sebelum daripada pelaksanaan, itu hanya isu-isu yang dibuat biar menarik, biar hidup orang-orang berpikir, wah ini. Tapi kalau sudah masa waktunya sampai, pasti ada aturannya, ada langkah-langkahnya, seperti yang kita lihat aja. Nggak bisa menunjuk-nunjuk gitu, yang namanya pemilihan tetap kembali kepada rakyat. Nggak bisa, walaupun dia berkoar-koar seperti itu, memang itu hanya kadang-kadang wartawan juga ngelebih-lebihin, biar rame gitu. Terus orang pada lagu korannya dibaca atau dan sebagainya, atau berita-berita itu. Itu kita lihat dulu dari versi yang tidak bisa segampang kita melihat, kenapa ya kok Jokowi ikut campur gitu. Tetapi bagaimana undang-undang kita sendiri mengaturnya seperti apa. Kan belum sampai waktunya, memang belum ada gerakan apapun yang bisa dilakukan kecuali rakyat nanti sudah mulai bergabung untuk memilih siapa yang menang pada pemilu serentak itu atau pemilu kada serentak. Jadi kita melihat nggak gampang buru-buru kita percaya, karena kita orang hukum, kita harus melihat aturan-aturan yang digunakan, atau dia ada rencana mau merubah peraturan, mungkin ada, nggak tahu juga kita di belakang itu ada apa. Tapi ada motif-motif yang harus mungkin kita teliti. Kalau yang sudah ada memang harus dijalani, kalau yang belum ada mungkin direncanakan. Boleh-boleh aja sih dari unsur politik, apakah DPR yang nanti akan buat aturan baru sebelum pemilu. Nah itu kita nih pokoknya sebagai masyarakatnya terombang-ambing sebetulnya. Nggak bisa dapat yang benar-benar oke, karena manusianya juga punya pikiran yang berbeda-beda. Nggak apa-apa itu, tapi kita lihat, kita sebagai orang hukum, kita sebagai orang yang memang berada pada posisi penegakan dan keadilan, kita harus berpikir bahwa segala sesuatu landasan adalah aturan yang dibuat. Ya kan, aturan yang dibuat itulah yang menjadi landasan pokok. Ketika terjadi penyimpangan berarti ada hal-hal yang harus diluruskan. Kalau perlu diganti undang-undangan atau ditambah dengan perubahan-perubahan. Oke, itu aja. Cukup rasanya ya. Nanti bisa tanya lagi minggu depan boleh. Ya, nggak masalah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya juga sangat senang kuliah ini, mahasiswanya banyak yang cepat-cepat bisa menangkap dan juga cepat udah bisa buat judul sendiri. Kita itu seminar-seminar mahasiswa yang kemarin udah banyak yang udah ada judul-judul dari penggalian apa ya, masalah-masalah yang kita bahas. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Buku kapan diambil, buku? Teman-teman yang pesan buku, kapan diambil bukunya? Aduh, nggak kelihatan nih. Aduh. Nah. Gosen. Punya saya kemarin kalau nggak salah udah ya Pak Dharma ya, diambil sama siapa sih, nitip Mbak Devi ya, Devi Sipa. Ya.